dalam kegiatan PKA tahun 2024 ini di bidang sarana perdagangan dan barang pokok penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang membuat langkah-langkah inovasi sebagai alternatif solusi pemecahan terhadap suatu pokok permasalahan kami, yaitu masih belum efektifnya pemungutan retribusi pasar karena masih dilakukan secara tunai atau secara manual. Inovasi yang kami ambil adalah sambal terasi, yaitu merupakan upaya-upaya penerapan retribusi yang dilakukan secara non-tunai dengan sistem QR code di setiap pedagang yang menempati ruko, toko, bedak maupun kios yang ada. Pasar daerah merupakan aset pemerintah Kabupaten Jombang yang harus diberdayakan dan sebagai bisnis jasa, maka harus dikelola dengan baik dengan standar pelayanan yang memenuhi kualitas. Di dalam pengelolaan pasar perlu dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan yang paling tepat di dalam pengelolaan pasar sangat diperlukan, lebih-lebih pasar dipandang sebagai salah satu unit usaha agribisnis yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pola atau tata perdagangan dan distribusi barang. Untuk mencapai pengelolaan pasar yang efektif, efisien dan ekonomis harus didukung oleh beberapa aspek, diantaranya adalah sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, kualitas pelayanan, kesadaran wajib retribusi pasar dan peraturan daerah. Kabupaten Jombang memiliki potensi 17 pasar daerah merupakan aset pemerintah daerah yang memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Dari 17 pasar daerah tersebut memiliki jumlah ruko sebanyak 260 unit, toko 915 unit, beda 4.106 unit dan 5.788 unit, LGL, los, gledek, lesehan, PKL 264 dengan total pedagang sebanyak 11.333 orang. Jumlah pedagang sebanyak itu merupakan potensi dari sumber pendapatan asli daerah yang perlu mendapatkan pengelolaan manajemen pasar yang baik dari segi infrastruktur maupun administrasinya. Khusus dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar daerah di Kabupaten Jombang, dari 17 pasar tersebut pelayanan retribusi pasar masih dilakukan secara tunai. Adapun potensi dan realisasi retribusi seluruh pasar di Kabupaten Jombang sampai dengan bulan Juli tahun 2024 perharinya adalah: potensi ruko Rp784.000, realisasi Rp601.000. Potensi toko Rp4.501.656, realisasi Rp3.176.300. Potensi beda atau kios Rp8.825.620, realisasi Rp6.160.150. Potensi LGL Rp6.026.983, realisasi Rp4.711.600. Jadi total penerimaan retribusi Rp20.138.259 dengan realisasi Rp14.649.050 atau 72,74%. Pemungutan retribusi secara tunai atau menggunakan karcis ini banyak menimbulkan masalah, di antaranya: 1. Setoran retribusi pasar belum transparan sehingga menimbulkan keraguan-raguan masyarakat khususnya pedagang terhadap setoran retribusi pasar. 2. Kurang efektif dan efisiennya penggunaan sumber daya yang digunakan baik tenaga, waktu dan materialnya atau karcis. 3. Kurangnya kontrol terhadap jumlah setoran retribusi pasar dan rawan potensi penyimpangan jumlah setoran retribusinya. 4. Belum adanya kepastian pelayanan retribusi. 5. Banyak penyimpangan penarikan retribusi pasar sehingga timbul kebocoran terhadap penerimaan PAD. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, pelayanan pasar terutama dalam hal pelayanan retribusi jasa umum sudah dapat dilakukan secara non-tunai dengan retribusi. Kemajuan elektronik berbasis internet diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik berupa produk dan jasa dengan harga yang murah, efisien dan mengurangi biaya produksi. Melalui manajemen pengelolaan retribusi pelayanan pasar secara elektronik ini, maka kondisi yang diharapkan adalah: 1. Disiplin, yaitu efektif dan efisien baik dari tenaga maupun waktu karena pedagang langsung menyetor melalui retribusi lewat QR Code Bank Jatim. 2. Pelayanan, bahwa pedagang mendapat kepastian pelayanan dan menghilangkan ketidakpercayaan pada pemerintah. 3. Kejujuran, yang berarti menghilangkan korupsi dalam pengelolaan retribusi pasar.
4. Dengan retribusi pasar merupakan wujud dari sinergi organisasi dan gotong royong yang merupakan hasil kerjasama pemerintah, masyarakat dan perbankan. 5. Setelah diterapkannya retribusi dapat diimplementasikan, maka akan terjadi signifikansi peningkatan realisasi terhadap potensi PAD.